Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, welcome home dan selamat bergabung di keluarga besar GBI dan Mogot. Saudara, mulai minggu ini, selain ibadah onsite, ibadah kita juga ditayangkan secara live streaming di YouTube GBI dan Mogot. Untuk ibadah onsite di Transformation Center RKD lantai 3, pukul 8 pagi, 10.30 pagi, 1 siang khusus PPA, Villa Taman Bandara VTB pukul 9 pagi, dan Kosambi pukul 9 pagi. Dan berikut ini adalah DM News minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih,
Tahukah Bapak Ibu bahwa melalui mobile apps GB dan Mogot, Bapak Ibu secara otomatis sudah mendapatkan digital ID card, kartu member keanggotaan GB dan Mogot secara digital. Setelah login, Bapak Ibu bisa klik di profile. Kemudian, klik icon seperti kartu di sebelah kanan paling atas. Nah, akan muncul tuh digital ID card dengan foto Bapak Ibu, nama, barcode, dan QR code. Maka dari itu sangat penting untuk Bapak Ibu pahami agar dapat mengupload foto wajah Bapak Ibu pribadi yang jelas seperti pas foto ya. Kalau upload foto pet seperti anjing atau kucing, maka foto itu yang akan muncul di digital ID card Bapak Ibu. Nah, satu hal lagi yang penting, dengan digital ID card ini Bapak Ibu dapat mendapatkan fasilitas dan promo seperti potongan biaya rumah sakit, biaya rumah duka, dan lain-lain yang bekerja sama dengan GB dan Mogot. Menarik bukan? Jadi tunggu apa lagi? Segera download mobile apps GB dan Mogot. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang diberkati, dengan ibadah hari ini bisa di-share dan subscribe di YouTube channel kami agar bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Demikian DM News minggu ini, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, welcome home kepada seluruh jemaat GBI dan Mogot. Senang kembali boleh beribadah pada hari ini bersama-sama dengan saudara. Sekalipun saudara dari rumah, tapi saya percaya bahwa ibadah hari ini akan memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami mau bersyukur dan mengakui kebaikan-Mu di hidup kami. Yang bersyukur sama-sama katakan haleluya. Katakan Tuhan baik untuk selamanya di hidup kita. Mari sama-sama katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, bawa hidup, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, dalam hidup setiap kami, Engkau yang telah menunjukkan kasih setia yang tiada berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan di hidup kami. Kebaikan-Mu, lewat penyertaan-Mu, lewat pemeliharaan-Mu, lewat perlindungan-Mu, bahkan lewat pertolongan-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Kami datang mau bersyukur kepada-Mu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur kepada-Mu, kepada Bapa yang baik. Mari sama-sama kata, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Haleluya, tangan kami terangkat padamu di hadirat-Mu. Kami datang, aku datang, persembahkan pujian dan syukur, menyembah-Mu ya Allahku. Oh, yang tak pernah meninggalkan, yang selalu setia menyertai kami. Ini yang kami percaya, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang menopang setiap kami. Korashandala bortaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari saya mengajak saudara boleh angkat tangan kita sama-sama. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yesus. Oh, di dalam segala keadaan hidup kami, satu hal yang pasti, satu hal yang kami ingin lakukan adalah selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak akan pernah membuat kami gentar, hati kami goyah. Melainkan kami boleh terus memiliki hati yang terus berpengharapan, percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang ada di hidup kami, Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang hidup. Firman-Mu berkata bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut, Pak. Karena apa yang menjadi bagian kami adalah Engkau, pribadi-Mu yang menuntun, menolong setiap kami, memberikan kami kekuatan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, bukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Oh, ajar kami selalu setia
segenap hidup kami. Mari yang mengasihi Tuhan, mari yang mau setia sama-sama kata, takkan berhenti, takkan menyerah, takkan berhenti, takkan menyerah. Berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, bukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan menyerah. Berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, bukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, mengasihi Yesus. Haleluya, menyembahmu. Welcome home. Puji nama Tuhan. Saya senang kembali bisa menjumpai setiap saudara, sekalipun ini merupakan ibadah online. Tetapi juga saya mau katakan bahwa mulai hari ini tanggal 4 April kita juga sudah memulai ibadah on-site ya. Jadi ada ibadah on-site dan ada ibadah online. Buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah merasa nyaman untuk datang ke ibadah on-site, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk mulai mengikutinya. Caranya sangat mudah. Bapak Ibu bisa download aplikasi GBI dan Mogot lalu mendaftarkan diri. Karena kita mengharapkan orang-orang didaftarkan terlebih dahulu supaya tempat ibadah tidak terlalu penuh. Dan juga kita mempersiapkan protokol kesehatan yang sangat baik sehingga saya katakan cukup aman untuk kita melakukan ibadah onsite. Hari ini adalah kita merayakan Hari Paskah. Dan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah. Kita sudah menang oleh karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang Paskah. Khotbah saya adalah khotbah Paskah. Dan tema khotbah saya adalah I am free. Saya bebas. Sekali lagi katakan sama-sama, I am free. Saya bebas. Saya mau baca dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6. Lalu saya akan lanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat ke-14. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku, dengan dituntun Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat ini. Dan ayat ini dilambangkan dengan baptisan air. Waktu saudara dan saya menerima baptisan air, kita ditenggelamkan, tubuh kita ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air. Dan itu berbicara saat kita menjadi satu dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Lalu setelah beberapa saat di dalam air, tubuh kita dibangkitkan kembali. Dan itu adalah merupakan momen, merupakan saat di mana saudara dan saya menjadi satu dengan kebangkitan Kristus dari kematiannya. Ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
kebenaran yang harus kita cerna baik-baik, kita simpan di dalam hati kita, bahwa waktu saudara dan saya menjadi satu dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka manusia lama saudara dan saya telah turut disalibkan. Manusia lama kita mati bersama dengan kematian Yesus. Akibatnya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara dan saya dilahirkan saat bayi dengan mengandung benih dosa. Dan dosa ini begitu berkuasa di dalam tubuh manusia, dalam kehidupan manusia, begitu mengikatnya sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu untuk tidak melakukan dosa. Bertahun-tahun saudara dan saya terus terikat dengan dosa dan terus-menerus melakukan berbagai-bagai dosa. Kenapa? Karena ada kuasa dosa, kuasa dari benih dosa yang ada dalam kehidupan kita itu mengikat, mencengkram. Dan kita tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa. Puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas kita. Kita dijamah Roh Kudus, kita menjadi percaya dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberi diri kita dibaptiskan. Saudara, saat itu saudara dan saya menjadi satu dengan kematian Yesus. Dan kemudian menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Saudara dan saya, tubuh kita, tubuh dosa kita, benih dosa dalam kehidupan kita mati. Dan hilang kuasanya. Saya akan lanjutkan. Ayat ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai alat, sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini. Ayat 11 dikatakan, kamu telah mati bagi dosa. Karena hidup saudara dan saya sudah bersatu dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Karenanya saudara dan saya telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Waktu kita dikeluarkan dari air, hidup kita bersatu dengan kebangkitan Yesus Kristus. Karenanya sekarang kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu ayat ke-13 katakan seperti ini. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah mati bagi dosa, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi fakta yang sudah kita harus terima di dalam hidup kita, bahwa kita sudah mati bagi dosa. Dosa sudah kehilangan kuasanya di dalam kehidupan kita. Karenanya Rasul Paulus katakan, jangan lagi menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Karena kita sudah bebas. I am free. Saya bebas.
saudara dan saya sudah bebas dari kuasa dosa. Karenanya jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan dosa. Tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Paskah punya arti yang sangat besar buat saudara dan saya. Hidup saudara dan saya bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus katakan, jangan lagi serahkan tubuhmu, kehidupanmu untuk melakukan dosa. Tapi serahkan tubuhmu, kehidupanmu untuk menjadi senjata kebenaran. Serahkan kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, pada fakta kenyataan ada banyak orang Kristen begini. Faktanya saya masih berdosa. Saya masih terus jatuh bangun dalam dosa. Saya masih terus terikat dengan dosa. Saya tahu ayatnya berkata seperti itu. Tetapi fakta dalam hidup saya terus menerus terikat dalam dosa dan saya nggak mampu untuk lepas dari dosa-dosa saya. Saudara, mari perhatikan gambar ini, saudara. Gambar ini adalah gambar seekor gajah yang sudah dewasa, sudah sangat besar, tetapi terikat oleh tali yang ataupun rantai yang kecil dan terikat kepada tonggak yang kecil. Dan ini adalah kenyataan gambar yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Aneh. Padahal gajah sebesar itu kalau dia mau lepas dari ikatannya begitu mudahnya. Karena rantai yang mengikatnya itu begitu kecil, juga tonggak tempat rantai itu dikaitkan juga kecil. Sementara gajah itu sudah begitu besar, sudah begitu besar kekuatannya. Dia tinggal tarik kakinya dengan mungkin gak harus sepenuh tenaga, seperempat tenaganya pun sudah cukup untuk membuat dia lepas. Tapi faktanya dia tetap terikat. Dia tidak pernah menarik diri. Kenapa? Karena sejak lahir gajah itu diikat di tali atau di rantai itu dengan menggunakan tonggak itu. Waktu kecil, waktu masih bayi, gajah itu berontak. Berkali-kali dia mencoba melepaskan diri, tapi karena kekuatannya saat itu masih kecil, dia tidak mampu, dia tidak berhasil. Dia coba puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali dia coba melepaskan diri dari rantai itu, dia tidak berhasil. Akhirnya dia sampai kepada satu kesimpulan yang dia sangat yakini, dia sangat percayai. Kalau dia diikat dengan rantai itu dan dikaitkan ke tonggak itu, dia tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya. Ini kepercayaan, keyakinan dia saat itu. Dan itu terus dibawa sampai dia menjadi gajah dewasa. Padahal sekarang kekuatannya sudah ratusan kali lipat dibandingkan waktu dia kecil. Tapi pikirannya, keyakinannya pada pikirannya bahwa dia tidak akan pernah berhasil untuk melepaskan diri dari rantai, dari tonggak itu. Karena dia sudah mencobanya ribuan kali. Itu tidak membuat dia mencobanya lagi. Dia terus terikat kepada rantai kecil dan tonggak kecil itu. Dan dia tidak lagi pernah mencobanya untuk membebaskan dirinya. Hal yang sama dengan manusia. Manusia sejak lahir mengandung benih dosa di dalam kehidupannya. Dan dosa itu mengikat, dosa itu menguasai. Waktu manusia itu kecil dan mulai sadar akan dosa-dosa. Mencoba untuk membebaskan diri dari ikatan dosa. Puluhan kali,
Ratusan kali, bahkan ribuan kali kita mencoba dan gagal. Akhirnya sama seperti gajah itu. Saudara dan saya, sebagian besar manusia-manusia yakin, punya keyakinan yang sangat kuat di dalam dirinya. Dan tertanam jauh di dalam alam bawah sadar. Saya tidak pernah bisa lepas dari dosa saya. Saya tidak pernah bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa saya. Dan itu mencengkram. Waktu kemudian orang itu dijamah Roh Kudus, mengalami kelahiran baru, memberi diri dibaptis. Keyakinan itu masih tetap ada. Saudara, betapa banyaknya orang Kristen yang sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah mampu hidup dalam kekudusan. Betapa banyaknya orang Kristen yang begitu yakin dia tidak akan pernah mampu melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Padahal dia sudah bebas. Ini berita Paskah hari ini. Saudara dan saya sudah bebas. Karena hidup saudara dan saya sudah bersatu dengan kematian Yesus. Dan sudah bersatu dengan kebangkitan Yesus. Hidup saudara dan saya sudah tidak lagi terikat oleh dosa. Tubuh dosa kita sudah mati. Dosa dalam hidup saudara dan saya sudah kehilangan kuasanya. Tetapi kenapa kita masih terus terikat oleh dosa? Dan kita tidak mampu membebaskan diri sama seperti gajah tadi. Di dalam pikiran kita, khususnya di dalam pikiran bawah sadar, sudah tertanam begitu kuat. Saya tidak akan pernah bisa lepas dari dosa-dosa saya. Saya tidak akan pernah bisa hidup dalam kekudusan sepenuhnya. Kita sangat percaya itu. Jadi kita terus terikat. Kita terus tertawan oleh dosa-dosa kita. Kita berkali-kali frustasi. Bahkan mungkin kita akhirnya berkata, sudahlah aku terima saja. Aku memang orang berdosa. Aku memang terus terikat dengan dosa. Dan tidak lagi mau bangkit dari dosa-dosa itu. Hari ini saya berdoa. Kebenaran firman Tuhan membebaskan hidup kita. Apa yang kita percaya itu salah. Firman Tuhan dengan tegas berkata, tubuh dosa kita sudah mati. Dan dosa sudah kehilangan kuasanya di dalam hidup saudara dan saya. Nah, untuk hal ini bisa tergenapi sepenuhnya di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang kita perlu lakukan, saudaraku. Yang pertama adalah, mari kita baca Yohanes pasal ke-8, ayat ke-31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika saudara dan saya tetap dalam firman Tuhan, firman-Nya Yesus, maka saudara dan saya akan mengetahui, akan mengerti, akan memahami kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya.
Dan kebenaran itu hari ini diberitakan. Bahwa saudara dan saya sudah bersekutu, sudah bersatu dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Hidup lama saudara dan saya sudah mati. Kuasa dosa sudah tidak lagi mengikat kita. Kita sudah bebas. Kita sudah merdeka. Nah, bagian saudara dan saya adalah terus-menerus memasukkan kebenaran ini ke dalam pikiran kita. Saya mau memberikan pengertian begini. Hari ini saudara dengar apa yang saya sampaikan. Dan itu masuk dalam pikiran, tapi yang baru masuk kepada pikiran sadar. Keyakinan bahwa kita tidak akan mampu lepas dari ikatan dosa. Keyakinan bahwa kita tidak akan pernah mampu hidup dalam kekudusan. Itu sudah tertanam jauh di dalam pikiran bawah sadar kita. Karenanya kebenaran yang kita dengar hari ini bahwa kuasa dosa sudah kehilangan kuasanya atas kita, sudah tidak lagi mengikat kita, itu terus harus kita tanamkan. Tanamkan hari demi hari. Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi kebenaran ini terus menerus hari demi hari kita renungkan. I am free. Saya bebas. Saya sudah tidak lagi terikat dengan dosa. Kuasa dosa tidak lagi ada di dalam kehidupan saya. Terus. Sekarang hidup saya hidup yang baru. Hidup yang merdeka. Hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kebenaran ini terus kita tanamkan. Terus kita tanamkan. Sehingga keyakinan bahwa kita belum bebas dari dosa perlahan-lahan akan hilang. Keyakinan bahwa kita tidak akan pernah mampu hidup dalam kekudusan. Sedikit demi sedikit akan terus terbongkar keluar. Dan saudara dan saya dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat, tetap tinggal dalam firman. Terus menerus renungkan kebenaran ini. Dan biarkan kebenaran ini memerdekakan kita. Langkah kedua saudaraku. Roma pasal 6 ayat ke-13 tadi katakan begini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Jadi kita harus tahu, paham bahwa kalau kita sudah merdeka, jangan lagi kita serahkan hidup kita kepada dosa. Dulu kita menyerahkan hidup kita kepada dosa karena masih terikat. Kita tidak mampu bebas. Kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Tapi sekarang kita sudah merdeka. Kita punya pilihan. Kita orang merdeka. Dikatakan oleh firman, serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Langkahnya apa? Mari perhatikan Roma pasal ke-8 ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-13. Ini langkah yang harus saudara dan saya lakukan hari demi hari. Jadi saudara-saudara, sekarang kita sudah wajib untuk hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kita hidup lagi dipimpin oleh keinginan manusia. Atau dikuasai oleh keinginan diri sendiri. Sebab kalau kita hidup menurut keinginan itu, kita akan mati dalam roh dan jiwa. Tapi kalau dengan pertolongan Roh Kudus, kita menghentikan tubuh kita dari dosa yang diinginkan, kita akan hidup.
Saudara, ayat yang saya baca adalah terjemahan bahasa Indonesia versi Alkitab mudah dibaca. Ya, supaya kita mudah memahaminya. Saudara perhatikan. Sekarang, saudara dan saya yang sudah merdeka, sekarang kita sudah wajib hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi, saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Lalu ada firman Tuhan untuk memerdekakan pikiran kita. Yesus mati dan bangkit untuk memerdekakan saudara secara fakta. Saudara dan saya secara fakta dimerdekakan. Tapi pikiran kita masih terikat seperti gajah tadi. Firman diberikan kepada saudara dan saya supaya pikiran kita juga dimerdekakan. Nah, langkah berikutnya Roh Kudus juga diberikan kepada saudara dan saya. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Maksudnya menyerahkan hidup kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran adalah memberikan hidup kita dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi yang saudara dan saya harus lakukan setelah kita merdeka secara fakta kehidupan kita dibebaskan dari ikatan dosa dan pikiran kita pun dibebaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan lagi hidup kita dipimpin oleh keinginan manusia. Saudara, di kitab Yakobus dijelaskan. Kalau saudara dan saya sekarang sudah merdeka dari ikatan dosa, kenapa kita masih melakukan dosa? Karena keinginan daging kita ikuti. Waktu keinginan daging kita ikuti, maka keinginan daging kita ini akan mulai menyeret kita untuk kembali melakukan dosa. Jadi kita perlu menyangkali keinginan daging kita. Dan mulai mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Dan mengikuti tuntunan itu. Sehingga saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Hidup saudara dan saya dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Saya pastikan saudara tentunya sering kali mengalami. Ada yang namanya keinginan daging. Daging kita punya keinginan-keinginan tertentu. Sementara keinginan itu semakin kuat, ada suara halus di dalam hati kita. Yang memberikan tuntunan yang bertentangan dengan keinginan-keinginan daging. Itulah suara Roh Kudus. Dan kita harus mulai sungguh-sungguh berlatih hari demi hari. Menyerahkan hidup kita untuk dituntun sepenuhnya. Kita sangkali, kita salibkan. Di sini dikatakan dengan pertolongan Roh Kudus kita menghentikan tubuh kita dari dosa yang diinginkan. Jadi dengan mendengarkan perkataan Roh Kudus, kita terus berkata, Tuhan tolong saya untuk saya mematikan keinginan daging saya. Dan hidup sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Berita Paskah hari ini. I am free. Saya bebas. Saya merdeka. Dan marilah kita menggunakan kebebasan kita untuk kita berjalan dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga hidup di dalam kebenaran. Ingat, saudara dan saya sudah mati bagi dosa. Dan hidup kita hidup dalam kebenaran. Adalah hal yang sangat mungkin untuk kita hidup sepenuhnya di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Kuasamu boleh bekerja melalui perkataanmu Tuhan. Dan melalui Roh Kudusmu. Saat ini jamah setiap kami. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh dimerdekakan
oleh kebenaran-Mu. Mampukan Tuhan untuk hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, dan sepenuhnya dibebaskan oleh kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Roh Kudus, hari lepas hari, untuk semakin hari semakin peka kepada perkataan-Mu. Semakin hari semakin mendengarkan tuntunan-Mu. Dengan pertolongan-Mu kami menyalipkan keinginan-keinginan daging kami. Dan hidup sepenuhnya di dalam kekudusan, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari kita berikan dengan kerelaan hati, dengan satu tujuan menyenangkan hati Tuhan. Persembahan adalah salah satu ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan salah satu bentuk ekspresi kasih kami kepadamu, kami mau memberikan dengan penuh kerelaan dari apa yang sudah Engkau berikan. Biarlah apa yang kami berikan sungguh menyenangkan hati-Mu dan dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, berkati berlipat kali ganda supaya kami semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, bawa hidup, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh. Saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu saat ini. Pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, saat ini mata Tuhan senantiasa tertuju kepadamu. Buka hatimu dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik.